Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, keuangan, asmara, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun situasi gambaran energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang diri saya akan mencoba untuk melihat perkataan yang pernah kamu keluarkan. Apakah perkataan itu berupa karma yang akan berjalan terhadap diri dia, atau memang perkataan kamu itu akan memberikan diri dia suatu penyakit. Kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat perkataan yang pernah kamu keluarkan terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan. Apakah berupa karma yang sedang berjalan terhadap diri dia, atau memang perkataan itu akan membuat diri dia menerima situasi penyakit. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah topik yang saya ambil tadi benar-benar sedang berjalan terhadap diri dia, atau memang diri dia akan menunggu situasi tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu ini. Sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan dan saya lemparkan kartu yang saya pegang ini terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, terlebih dahulu saya fokus terhadap situasi energi yang sedang kamu miliki untuk saat ini, baik berupa pemikiran ataupun berupa perasaan ataupun berupa sisi batin kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap sisi jiwa spiritual kamu. Seakan-akan sisi batin ataupun sisi jiwa spiritual kamu berbicara terhadap Sang Pencipta. Kenapa saya mengatakan berbicara terhadap Sang Pencipta? Karena memang untuk saat ini situasi batin ataupun situasi jiwa spiritual kamu sedang membutuhkan suatu ketenangan.
di mana sisi ketenangan itu berasal dari kehidupan di masa lalu kamu yang benar-benar sangat terluka, yang benar-benar sudah kacau, yang benar-benar sudah menerima suatu kesedihan. Apakah mungkin kesedihan itu masih ada kaitannya di masa lalu, sehingga untuk saat ini diri kamu masih menyimpan hal tersebut? Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, seseorang yang menginginkan suatu ketenangan, yang dimana ketenangan itu untuk memperbaiki situasi yang sudah rusak. Dia berusaha untuk memberikan suatu perbaikan agar memang diri dia sudah menerima suatu posisi yang namanya trauma. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap sisi batin kamu kembali, yang dimana kamu bisa melihat sendiri ada dua huruf yang letaknya kiri dan kanan, B dengan J. Kalau saya menarik dari kata B-nya, huruf B-nya, saya melihat ada situasi yang selama ini kamu simpan, tetapi kamu tidak dapat mengeksekusikannya. Apakah selama ini yang kamu simpan itu rasa emosional kamu, atau memang diri kamu ingin memberikan suatu perlawanan terhadap energi di masa lalu kamu, karena memang satu energi tersebut sudah memberikan suatu tekanan batin, baik diri kamu yang secara hubungan LDR, atau hubungan diri kamu secara rumah tangga, atau diri kamu yang menerima status single parent. Kalau saya lebih fokus terhadap hubungan rumah tangga kamu dan diri kamu yang single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini benar-benar sangat tepat untuk kamu miliki. Tekanan batin yang kamu terima ketika diri kamu menjalani situasi hubungan rumah tangga. Kamu berusaha untuk mempertahankan, tetapi ketika diri kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan tersebut, justru pasangan kamu selalu menekan pemikiran kamu, selalu menekan sisi perasaan kamu, begitu juga sisi batin kamu. Begitu juga terhadap diri kamu yang single parent. Walaupun diri kamu tidak ada kaitannya lagi terhadap energi di masa lalu kamu, akan tetapi sisi batin kamu ini ada yang terluka, ada yang ingin menjerit, di mana kata terluka itu belum bisa kamu sembuhkan akibat dari seseorang yang pernah memberikannya. Saya masih menarik dari kata B-nya, perlawanan. Sebenarnya diri kamu ingin melakukan hal tersebut, tetapi diri kamu tidak mampu mengeksekusikannya. Kalau saya menarik dari huruf J, dengan kata lain, huruf J ini mengarah terhadap diri kamu, yang dimana hal tersebut berupa kekuatan, yang seakan-akan kekuatan yang kamu miliki itu membuat diri kamu mampu mengatasi permasalahan tersebut, mampu
menyembuhkan sisi batin kamu yang terluka, yang dimana kamu memiliki suatu keyakinan dan kepercayaan bahwasannya ini semua akan baik-baik saja. Kalau saya mencoba membalikkan kartu ini posisinya, kamu bisa melihat sendiri lambang di tengah-tengah seseorang yang memiliki sesuatu ini. Lambang ini sedang mengarah terhadap diri kamu, yang dimana lambang ini komunikasi yang selama ini kamu berikan kepada sang pencipta, dan sang pencipta pun akan memberikan sesuatu terhadap diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan dan mengaitkan terhadap topik yang saya katakan, apakah perkataan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia berupa karma yang sedang berjalan, atau memang diri dia akan menantikan karma tersebut? Saya putar balikan kembali kartu yang saya pegang ini. Batin yang sedang tersiksa untuk saat ini. Ada batin yang benar-benar sangat tersiksa. Batin tersiksa akibat dari perbuatan orang lain. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kedua kartu yang saya pegang ini, dan mengaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, terutama terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Seakan-akan ada situasi yang benar-benar membuat diri dia tidak nyaman. Ada situasi yang seakan-akan membuat pemikiran dia menerima suatu penyakit. Bisa saja penyakit ini berasal dari sisi keuangan dia, bisa saja penyakit ini berasal dari sisi pekerjaan dia, bisa saja penyakit ini yang diawali dari hubungan kotor tersebut. Dari ketiga aspek yang saya katakan tersebut, mencoba untuk mengacaukan pemikiran dia. Bukan hanya pemikiran dia, tetapi sisi batin dia pun sedang terluka, sedang ingin menjerit dan menerima tekanan. Dengan kata lain, saya fokusnya terhadap kartu The Devil ini, yang seakan-akan perkataan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia menjerumus terhadap sisi penyakit. Saya tidak tahu apakah benar untuk kondisi saat ini ada situasi penyakit yang dia terima. Kalau saya mencoba untuk menerobos, mungkin dari beberapa teman-teman ada menerima kabar dari seseorang yang pernah kamu fokuskan terhadap kartu The Devil ini. Penyakit sedang dia terima. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Hermit, yang dimana kemunculan kartu The Hermit ini mengarah terhadap unsur tanah kembali yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tetapi saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut.
Kalau saya menarik dari ketiga zodiak tersebut, seakan-akan ada satu hal yang sedang dia pikirkan. Akan tetapi, saya tidak mau menarik ketiga zodiak tersebut karena munculnya kartu ini. Karena kartu inilah yang muncul, saya akan fokus terhadap kartu The Hermit-nya. Kamu bisa melihat sendiri kartu The Hermit ini. Seseorang yang memiliki sesuatu terhadap kedua tangannya. Tongkat dan pedang. Kalau saya menarik terhadap kedua sisi tersebut, seakan-akan ada situasi yang membuat pemikiran dia merasa khawatir. Bukan hanya merasa khawatir, tetapi untuk saat ini diri dia pun sangat waspada. Apakah sisi kekhawatiran itu ditimbulkan dari suatu penyakit? Saya melihat penyakit dan penyakit, seakan-akan penyakit ini akan datang dan sudah dia terima. Penyakit, guys. Penyakit. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Moon. Ada apa ini orang? Apa yang sebenarnya dia pikirkan terhadap kehidupan dia? Apakah untuk saat ini ada seseorang yang mengendalikan diri dia, atau memang diri dia hobi bermain black magic? Ada sesuatu hal yang kaitannya terhadap black magic ini, guys. Saya mengesampingkan terhadap topik yang saya katakan tadi. Kenapa saya mengesampingkan topik yang saya katakan tadi? Karena muncul kartu ini, guys. The Moon. Seakan-akan kartu The Moon ini ada seseorang yang saya lihat untuk saat ini sedang memegang sesuatu, di mana seseorang ini memegang sesuatu letaknya dari hal mistis. Hal mistis. Apakah mungkin ini diri kamu yang selalu mencoba memberikan sesuatu terhadap diri dia, atau memang pihak lain yang memberikan sesuatu terhadap ini orang? Sisi kekhawatiran terhadap black magic, yang dimana black magic ini akan membuat diri dia menerima suatu penyakit, dan merusak sisi batin dia. Ya, ujung-ujungnya dalam kategori bisa gila ini orang. Kasihan ini orang. Pergi dari diri kamu, menjalani hubungan terhadap pihak ketiga, tetapi pihak ketiganya selalu menekan, selalu memberikan kekacauan. Walaupun diri dia awalnya bahagia, tetapi saat ini permainan black magic itu sedang dikendalikan. Kalau saya fokus terhadap topik yang saya katakan tadi, bisa saja perkataan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia itu berupa karma, yang dimana karma itu berujung terhadap situasi penyakit. Bisa dibilang kasihan ini orang, guys. Apakah perkataan kamu itu berupa sumpah yang pernah keluar dari mulut kamu? Bukan hanya sumpah yang saya lihat di sini. Mungkin ada beberapa teman-teman
karena terlalu sakit pengkhianatan yang diberikan terhadap diri dia atau perbuatan dari pihak ketiga. Mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu permainkan terhadap diri dia. Saya tidak tahu. Saya hanya berkata sesuai dengan kartu yang saya pegang ini dan menurut dari apa yang saya lihat. Benar atau tidaknya, semua di luar dari kekuasaan Tuhan. Keempat kartu ini untuk saat ini, guys, saya sangat kasihan melihat ini orang. Dia hanya mencari suatu rasa kepuasan sehingga meninggalkan diri kamu, tetapi rasa kepuasan itu membuat diri dia tidak tahu harus berbuat apa. Kasihan ini orang mencari kepuasan, selalu mencari kepuasan. Kita lihat kartu selanjutnya, karma. Muncul kartu justice, di mana kemunculan kartu justice ini memiliki dua arti, hukuman dan karma. Dengan kata lain, karma yang berbicara terhadap sisi batin yang terluka, karma yang berbicara terhadap black magic, karma yang berbicara terhadap penyakit, karma yang berbicara terhadap kekhawatiran. Unsur udara, unsur tanah, unsur air. Tanah, udara, dan air. Tinggal satu unsur lagi yang belum keluar, unsur api. Wow, merinding bulu saya. Merinding, guys. Kasihan ini orang. Perkataan kamu itu berupa sumpah terhadap diri dia. Ini dia. Kenapa saya mengatakan berupa sumpah? Keluar kartu karma. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul seseorang yang memegang beberapa tongkat. Dengan kata lain, kemunculan kartu ini berbicara terhadap diri dia untuk kedepannya. Ada suatu beban yang benar-benar membuat diri dia benar-benar, ini orang, saya nggak ngerti ini orang maksudnya apa. Hanya untuk kepuasan membuat diri dia dalam situasi kebodohan dan beban yang sangat luar biasa. Bukan hanya beban, tetapi diri dia pun menerima pengkhianatan untuk kedepannya. Pengkhianatan. Muncul kartu Queen of Cups, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Akan tetapi saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata Queen of Cups. Beban, pengkhianatan, kesensitifan, dan emosional. Wow. Ke-8 kartu yang saya ambil ini mengarah terhadap perkataan kamu yang dimana sumpah kamu itu sedang berjalan terhadap diri dia. Sisi perasaan dihianati dan sensitif. Sisi pemikiran, penyakit, khawatir. Yang akan diterima karma terhadap black magic dan batin yang terluka. Air, udara, tanah, dan api. 4 unsur yang seakan-akan mendukung terhadap perkataan yang pernah kamu katakan terhadap diri dia. Saya fokus terhadap ketiga kartu ini, guys. Kesimpulannya, ketiga kartu ini, Justice, the Moon, dan the Devil. Sumpah
yang kamu ucapkan sedang berjalan terhadap diri dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.